Ada saya ini. Terima kasih, Pak. Kita mulai lagi. Ya, jadi audit, lagi audit. Ya, ini kita bahas dari mulai perencanaan, kemudian prosedur analitis, sedikit mengenai audit program, dan akhirnya juga sampai ke penyelesaian audit. Jadi yang di cover adalah 3 chapter. Yang pertama perencanaan itu, dari kemudian 13 ini justru lebih kepada bagaimana pengujian-pengujian untuk selama kita melakukan pekerjaan audit, gitu. Jadi pelaksanaannya, pekerjaan lapangan. Dan ke-24 adalah chapter 24 atau bab 24 adalah mengenai penyelesaian audit setelah audit itu menjelang akhir dan sampai demikian juga setelah berakhir. Nah, jadi di perencanaan seperti pertama disampaikan bab 8 itu ada 9 topik. Yang pertama perencanaan, kedua, ketiga, dan keempat juga masih perencanaan. Dan kelima itu mulai diadakan prosedur analitis. Walaupun sifatnya pengujian, tapi sifatnya awal dulu, kemudian diringkas dan masuk lagi di 7-nya prosedur analisis. Dan 5-6 juga mengenai prosedur analitis. Jadi prosedur analitis itu dilihat sebagai suatu pengujian atau tes yang dilakukan untuk awal-awal pemeriksaan atau dalam perencanaan. Kita lihat secara langsung. Nah, kita lihat pertama bagaimana manfaat dari perencanaan audit itu, ya kan? Jadi dengan melakukan perencanaan audit, ada paling tidak ada di sini tiga manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama adalah bukti audit, kemudian yang kedua biaya audit, dan ketiga komunikasi audit. Nah, kalau kita lihat audit itu dengan direncanakan, kita langsung tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kita tuh nanti memperoleh bukti yang tepat dan cukup. Selalu nih, kalau bicara bukti, selalu bicara appropriateness and sufficient. Bicara tepat dan cukup. Jadi kalau Anda ditanya mengenai bukti, nomor 1, jelaskan itu dulu. Bukti harus tepat dan cukup. Harus appropriate dan efisien. Kalau Anda mau ada waktu lagi, tambahan silakan. Yang tepat itu begini, yang cukup itu silakan. Tapi kalau tidak disebut dari awal, itu kemungkinan Anda akan mendapat nilai optimal kecil. Tapi kalau dari awal sudah begitu, wah mungkin nggak selesai pun jawaban Anda dengan menyatakan bahwa bukti audit yang tepat dan cukup itu sudah ada, itu bisa dibenarkan dan mungkin bisa dapat nilai optimal, bisa 190. Demikian juga manfaat yang kedua itu biaya audit. Tentunya dengan perencanaan audit yang baik, maka biaya audit itu bisa diharapkan mendapatkan angka yang optimal. Saya nggak menggunakan murah atau mahal. Karena biaya audit itu tidak bisa bilang murah atau mahal. Karena biaya audit ini adalah pekerjaan profesi. Pekerjaan profesi untuk menghasilkan reputasi bagi yang diperiksa. Dalam hal ini laporan keuangan. Nah, pekerjaan profesi itu kan sangat tergantung dengan kompetensi dan pengalaman atau keahlian, keprofesionalan si auditor, ya kan. Tentu kalau Anda meng-hire auditor yang profesional lebih tinggi, yang punya kemampuan dan pengalaman lebih banyak, tentu honornya akan lebih tinggi daripada Anda meng-hire auditor yang mungkin yang pengalamannya sedikit atau pengetahuannya tidak begitu canggih, gitu kan. Tentu lebih sedikit biayanya. Jadi, tapi di mana ini biaya yang tepat adalah yang optimal. Optimal kenapa dikatakan optimal? Karena auditor itu bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan standar audit. Jadi acuannya standar audit. Gitu. Selama pekerjaan auditor itu bisa memenuhi standar audit, baru dia berani menawarkan diri. Kalau nggak bisa memenuhi standar audit, dia nggak akan menawarkan diri. Kan? Termasuk tentu ada biayanya. Mana-mana ada biayanya kan. Nah, biaya itu ya sesuai dengan profesionalisme tadi. Semakin profesional dia, semakin tinggi harganya. Semakin ini, semakin rendah harganya. Jadi kita temukan yang optimal. Kalau perusahaan-perusahaan kecil, mungkin nggak usah saya pakai yang auditor yang canggih, yang hebat, saya pakai ini, itu bisa optimal sekian. Tapi kalau udah perusahaan besar, sudah emiten, sudah rilis di saham, kemudian masuk itu di OJK, itu harus makin tinggi, makin bagus, reputasi makin bagus. Karena laporan keuangannya kan diaudit oleh auditor independen yang kelasnya tinggi. Itu seperti kayak sekarang Big Four, itu jadi lebih, harganya akan lebih tinggi daripada yang bukan Big Four, gitu. Maka itu disebut optimal. Yang ketiga adalah komunikasi. Dengan perencanaan audit yang baik, maka komunikasi juga baik.
gitu. Khususnya antara auditor dengan klien. Jadi auditor tuh dengan klien tuh pasti ada communication gap, ya kan? Audit klien ingin laporannya diaudit cepat, diaudit tidak banyak koreksi, sesuai dengan laporan yang disajikan. Laporannya diterima dengan baik gitu aja. Nah, itu maunya klien, ya kan? Maunya auditor enggak begitu, ya kan? Auditor tuh punya standar untuk memberikan opini terhadap laporan tersebut. Enggak langsung mintanya ini langsung dikasih, enggak, dia harus beriksa. Nah, itu belum tentu opininya. Jadi waktu pertama datang, auditor nggak tahu opini yang akan diberikan kepada klien tersebut. Apakah wajar, apakah wajar dengan pengecualian, ataukah menolak, atau bahkan tidak setuju, itu semua bisa terjadi. Sehingga ada communication gap. Nah, kalau dibikin dalam perencanaan audit dibuat dengan baik, maka komunikasi bisa ketahuan. Oh, berarti sasarannya begini. Klien juga tahu. Kemudian auditor juga tahu kelemahan-kelemahannya klien. Klien juga tahu tujuan-tujuan dari auditor. Jadi itu akan ketemu sehingga gap-nya akan semakin kecil. Mungkin gap-nya nggak hilang, tapi akan semakin kecil dan memudahkan mereka melaksanakan tugas masing-masing. Nah, berikutnya setelah kita tahu manfaat dari perencanaan audit, kita lihat bagaimana perencanaan itu dilakukan. Ini kan ada tadi dikatakan ada 8 tahapan dalam perencanaan, yaitu yang pertama adalah perencanaan audit yang sifatnya pendahuluan, ya kan, initial. Kemudian yang kedua adalah memahami bisnisnya klien, industrinya. Ketiga adalah menilai risiko bisnisnya dari klien. Keempat, melakukan pengujian namanya performance analysis, itu sifatnya pendahuluan, ya kan. Dan kelima itu materialitas, menentukan. Keenam itu adalah memahami internal kontrolnya. Kemudian ketujuh, mengumpulkan semua informasi untuk menilai kemungkinan adanya resiko kecurangan. Nah, 7 ini semua dikumpulkan, diakumulasi, dilakukan dalam rangka untuk menghasilkan tahapan yang ke-8, yaitu menyusun rencana secara keseluruhan. Tadi itu diidentifikasi. Rencana secara keseluruhan ini disusun dan lalu sekaligus tertuang nanti disiapkan dalam bentuk penyusunan audit program. Audit program itu apa? Audit program itu adalah kertas kerja. Dokumen kertas kerja yang digunakan oleh auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Jadi penting audit program itu. Bagaimana audit program itu seharusnya, kemarin disinggung, nanti kita bahas lagi lebih dalam. Tapi itulah kertas kerja, dokumennya. Jadi dari perencanaan 8 tahapan perencanaan ini kita lihat yang 7 itu adalah untuk mendukung yang 1. Jadi 7 itu menjadi menerbitkan yang 1, yang terakhir, yaitu menghasilkan perencanaan audit secara keseluruhan plus program audit atau audit program. Bahasa Inggrisnya audit program, bahasa Indonesia program audit. Nah, itu sama. Nah, kemudian di BPK atau BPKP bahkan diterjemahkan dulu menjadi program pemeriksaan. Sama tuh, program pemeriksaan, program audit sama. Kertas kerjanya auditor BPKP, kertas kerjanya auditor. Nah, kita lihat satu-satu. Ini adalah menerima klien atau tadi perencanaan audit dalam pendahuluan. Nah, itu apa saja yang di situ dilakukan, yaitu kita kan terima tuh kliennya. Kita harus review juga. Kita lihat, kita nilai, kita teliti, kita evaluasi. Apakah ini kita bisa lanjut atau enggak? Gitu. Mereka minta audit, kita lihat dulu. Kita bisa, banyak hal yang bisa dipertimbangkan. Misalnya, yang pasti adalah sumber daya kita. Selama sumber daya kita masih mampu, biasanya auditor independen itu tidak 1 klien aja, bisa 2 atau 3 klien. Nah, bisa. Jadi lihat kapasitasnya, jumlah, in terms sumber daya dalam konteks kuantitas maupun kualitas. Kalau jumlah kan banyak cukup. Jadi kualitas. Misalnya klien ini klien baru di bisnis yang selama ini belum pernah didalami oleh auditor independen, oleh editornya, oleh KAP. Memang KAP harus bisa semua, tapi kalau dia belum ini dia akan mikir-mikir juga nih, ini diambil apa enggak gitu. Di apa, sementara sumber daya yang lain udah terbatas. Karena kalau nggak dia juga, dia mungkin harus hire beberapa spesialis dari orang lain untuk membantu mereka. Kemudian yang berikutnya adalah dalam perencanaan ini diidentifikasi tujuan klien. Klien itu tujuannya apa? Mau menerbitkan surat utang atau dalam rangka apa? Atau memang disuruh OJK. Kalau emiten tuh harus kewajiban, maka dia akan
Kemudian diskusikan terms of engagement, yaitu kontrak, syarat-syarat kontraknya. Ini bayarnya gimana nih? Mau bayar di depan semua atau sebagian atau nanti gitu, atau bertahap atau bagaimana? Itu diskusikan dari awal. Kemudian strategi audit yang tadi, staffingnya. Jadi kalau memang dia sumber dayanya cukup, siapa nih auditor, apa bisa nanti siapa yang jadi partner yang ini. Nah, kemudian spesialis, kalau perlu kalau memang harus terima juga, ya kita harus meng-hire. Dan yang kedua adalah memahami bisnis dan bisnisnya klien dan industrinya klien. Caranya lihat industrinya, bisnis prosesnya dilihat, manajemen filosofinya, terus tata kelolanya tuh gimana. Ada komisarisnya, komisarisnya ada nggak? Ada komite audit nggak di situ? Komisaris itu apa? Komisaris itu tujuannya mengawasi direksi. Jadi Anda bisa lihat, komisarisnya siapa aja? Anda kenali komisarisnya, ternyata auditor kenali. Komisarisnya ahli-ahli pertambangan, tapi kok ini perusahaan farmasi, gimana relevansinya kan gitu. Berarti governance-nya Anda bisa melihat, berarti komisaris tidak cukup kemampuan untuk mengawasi direksi. Itu salah satu misalnya. Kemudian objektif dan strategi dari perusahaan. Karena apakah perusahaan akan mengejar pasar di lokal atau sampai internasional atau regional. Kemudian ukuran kinerja itu kondisi keuangan dan kekayaannya gitu. Kita lihat itu misalnya dari rasio-rasio keuangan. Misalnya kemudian tren-tren penjualan, apakah tren penjualannya naik? Kita lihat itu dari sini bisa dapat gambaran, dan Anda untuk mengenali bagaimana bisnis dan bisnisnya klien dan kondisi industri di mana klien itu berada. Nah, berikutnya kita lihat melakukan akses terhadap risiko bisnis gitu, menilai risiko bisnis. Yang pertama, risiko bisnis itu sendiri dinilai apa, bagaimana risiko bisnisnya di sana terhadap klien ini, kemudian dilihat kontrolnya. Kontrol itu kan dibuat untuk mengeliminir atau untuk mengantisipasi risiko. Jadi kontrol yang bagus akan menekan risiko. Nah, itu bagaimana efektivitas kontrol tadi dievaluasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana risiko kalau terjadi salah saji gitu, yang material. Angka materialnya berapa sih nih gitu? Kalau cuman segini nggak material nih, ya itu jadi materialitas itu menjadi bagian dari pada saat Anda bisnis kalau terjadi salah saji dalam laporan keuangan. Nah, berikutnya yang keempat adalah mulai masuk ke pengujian. Tapi pengujian yang sederhana, namanya prosedur analitis, yang sifatnya pendahuluan. Tujuannya apa? Untuk lebih lebih memahami memahami bisnis klien, dan juga memahami risiko bisnisnya klien. Jadi dua-duanya. Tapi itu sifatnya pendahuluan. Nah, di tahapan ke-5, 6, 7, dan 8 itu sudah dibahas di bab lain, yaitu ini yang materialitas di bab 9 kemarin yang kita bahas. Kalau internal control terus secara dalam di 10 ada, kemudian di 11 untuk yang fraud risk. Memang kita tidak secara detail membahas itu, ya kan. Nah, tapi itulah halnya. Kemudian yang terakhir, yang bab 13 ini nanti kita masuk habis ini, kita masuk ke 13, di mana tugas itu bicara jenis-jenis pengujian dilakukan pada saat kita melakukan audit di lapangan. Ini Anda kalau mau bertanya silakan sambil ditanya di sini, atau nanti saya juga sudah membuka di Wiki Pajak. Kalau ada mau bertanya silakan sampaikan di sana, ditulis. Beberapa pertanyaan bisa saya jawab nanti, gitu kan. Kalau ada yang mau di sini juga boleh atau intervensi. Nah, ini contoh penerapan perencanaan audit di buku itu ada dalam satu kasus. Misalnya kebetulan di sini contohnya adalah perusahaan Hillsborough, yaitu perusahaan peralatan rumah tangga. Nah, di sini kan disinggung empat tahapan dalam perencanaan. Yang pertama adalah yang tadi perencanaan pendahuluan, ya kan, perencanaan audit tapi sifatnya pendahuluan. Nah, itu tahapannya ada subnya itu ada 4. Yang pertama yang tadi yang kita sampaikan, menentukan klien ini diterima apa enggak. Ini dilihat, ternyata klien ini cuma lanjutan. Kalau lanjutan ya sudah, kita lanjutin lagi lah. Yang kemarin mereka. Kemudian yang kedua, identifikasi alasannya audit apa nih? Ada 2 alasannya itu. Karena dia perusahaan yang sudah go public, ya kan. Kedua, dia mengajukan kredit ke bank. Berarti dia ini emiten. Karena kalau semua perusahaan emiten tuh wajib diaudit.
Yang kedua, dia akan mengajukan kredit ke bank atau menerbitkan surat utang. Nah, kemudian pemahaman lainnya, oh ada engagement letter. Nah, ini pastikan nih dokumen kontrak ini, bahwa kontrak ini nanti dibuat dulu baru kerja gitu. Jangan kerja dulu baru kontraknya belakangan. Itu ingin dipastikan dari awal. Kalau kita mau ambil, tanda tangani baru jalan. Jangan jalan nih kontraknya biar belakangan, jangan. Kemudian ini nah ini pada saat setting penugasan, nah di sini partnernya, CAP-nya itu atau CPA-nya adalah John Anthony ya. Jadi beliau yang tanda tangan nanti. Laporan audit terhadap laporan keuangan Hillsborough yang tanda tangan kantor akuntan Joe Anthony tanda tangan. Ada manajer Franklin, ada senior Friend Moore, perempuan nih Moore, kemudian Miss Moore, kemudian asisten. Nah, manajer ini bisa jadi ketua tim, bisa juga jadi supervisor. Di sini konteksnya mungkin supervisor. Jadi ketua timnya Moore. Moore ini sering banyak. Makanya kelihatan pada saat memahami perusahaan, ya kan, itu dilihat. Yang pertama, Anthony sama Franklin hanya melihat bagaimana publikasi secara industri. Sementara Moore memahaminya, mempelajarinya melalui database dan lain-lain. Kemudian untuk memahami operasi, Moore, Moore berarti Moore ini ketua tim nih. Moore yang mendiskusikan dengan siapa? Dengan CEO dan CFO. CEO itu apa? Chief Executive Officer, direktur utama, ya kan? Kalau CFO, Chief Financial Officer, direktur keuangan. Gitu. Jadi dia berdiskusi dengan mereka berdua dan juga melihat dokumen-dokumen rapat. Minutes of meeting, dokumen rapat dan beberapa indikator lainnya. Nah, yang ketiga tadi mengakses atau menilai risiko bisnis dari klien. Itu pertama, risiko bisnisnya dinilai, kemudian dievaluasi, kedua ini apa kontrolnya, ya kan? Yang ketiga, bagaimana misstatement yang terjadi gitu. Berapa sih takaran materialitasnya? Ya, kalau nggak material seperti diabaikan gitu kan. Nah, ini dari sini nih, dari proses ini nanti dilakukan. Nah, yang keempat udah masuk tuh di awal, tadi saya bilang proses pengujian, yaitu melalui prosedur analitis. Nah, compare, membandingkan, Moore ini membandingkan angka-angka di laporan keuangan tahun lalu, sekarang dengan tahun lalu. Yang sekarang kan belum diaudit. Hitung rasionya, banding-bandingkan dengan industri dan lain-lain. Itu kira-kira atau apa. Lalu kita masuk ke yang, tadi itu kan sudah gini, kita masuk ke prosedur analitis. Prosedur analitis itu apa? Prosedur analitis itu adalah evaluasi informasi akuntansi dengan menghitung rasio dan mengembangkan hubungan yang rasional untuk membandingkannya dengan ekspektasi yang diinginkan oleh auditor. Intinya, prosedur analitis itu adalah prosedur membanding-bandingkan, menghitung-hitung rasio, membandingkan ini, jadi angka-angka di laporan keuangan itu dimasukkan ke dalam rasio-rasio keuangan yang ada, lalu dari situ akan ketahuan, oh ini menggambarkan likuiditasnya kurang bagus, ini menggambarkan solvabilitasnya bagus atau jelek, itu dari situ rasio ini. Anda mungkin mulai kaget nih. Kemarin kita di bukti audit ada prosedur analitis. Di sini kok teknik audit atau pekerjaan audit atau pengujian ada prosedur analitis. Ini yang benar yang mana nih? Bagaimana hubungannya? Oh iya, ini beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin bicara audit, bukti audit. Jadi prosedur analitis itu kan adalah pekerjaan membuat rasio keuangan. Nah, rasio keuangan yang sudah ada, yang sudah dihitung, angkanya begini, itu adalah prosedur analitis dalam pengertian bukti. Itu bukti auditnya itu. Gitu. Nah, kalau prosedur analitis dalam konteks pengujiannya adalah cara kita menghitung itu. Gitu. Waktu dihitung, itu ngambil data ini, ngambil data itu, ini dibandingkan, dilihat korelasinya, lalu menggambarkan. Itu pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan prosedur analitis. Jadi judulnya sama, persis sama. Prosedur analitis sebagai bukti, yang tadi adalah yang udah jadi itu, kemudian prosedur analitis sebagai kegiatan menghasilkan, mendapatkan dokumen prosedur analitis. Itu prosedur analitis ini kegiatannya, bukan buktinya. Atau pengujiannya, kegiatan pengujiannya nih, prosedur analitis ini yang di bab 8. Nah, itu ada paling tidak ada 5 hal yang menjadi pertimbangan dalam membandingkan membuat prosedur analitis. Jadi dalam membuat prosedur analitis atau ada 5 jenis, ya kan? Yang pertama data pembandingnya itu adalah data industri. Jadi data keuangan dibandingkan dengan data industri, ya kan? Ada yang kedua, data yang sama tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu, trennya gimana? Naik turun.
Yang ketiga adalah hasil yang diharapkan klien. Jadi klien bisa membuat angka, gitu kan. Misalnya likuiditas tahun sekarang atau tahun lalu 150%. Tahun sekarang belum tahu kan, lihat di situ ternyata berapa. Tapi diharapkan tahun depan 175% atau 200%. Nah, itu bisa. Nah, ternyata angka sekarang hanya 175 dibandingkan dengan 200 kan masih jauh, masih di bawah. Jadi itu yang maksudnya hasil yang diharapkan klien. Demikian juga nomor 3 dengan nomor 4-nya sama. Cuman kalau nomor 3 yang dibuat oleh klien, kalau yang nomor 4 yang diinginkan oleh auditor. Auditor bikin. Auditor melakukan prosedur analitis dengan membuat sendiri angka. Menurut dia yang pas adalah bukan 200, adalah 300. Karena kalau naiknya cuma 200 itu kurang, karena perusahaan ini risikonya tinggi atau bagaimana, sehingga utang ini harus segera donasi. Karena utangnya demikian banyak misalnya. Rasio utangnya lebih besar daripada modal. Itu debt to equity ratio-nya lebih dari 100%, itu berbahaya. Makanya dia harus punya likuiditas yang banyak. Gitu. Nah ini tentu klien auditor membuat angka sendiri, nggak 200, dia mintanya 300%. Bisa. Nah itu masing-masing judgment kan ya. Kalau klien kan memang keinginan saja, kalau auditor judgment. Yang kelima, yang terakhir adalah data non keuangan. Contohnya, misalnya sekarang lagi ada fintech, ya kan? Fintech itu kan kayak apa? Kayak Gojek gitu kan? Gojek ini memperluas ekspansi ke daerah lain. Dia yang diperlukan apa? Data populasinya. Wah, mau dikembangkan ke Papua. Nah dulu, penduduk Papua banyak nggak? Gitu. Wah, penduduk Papua dikit. Satu provinsi di Papua hampir sama dengan satu kota madya di Jakarta, bahkan banyakkan satu kota madya di Jakarta daripada satu provinsi misalnya. Berarti nggak visible nih, sehingga mereka tidak. Jadi data-data yang bukan keuangan, data populasi, jumlah penduduk, tingkat kehidupan, tingkat mortalitas, kematian, atau tingkat hidup, umur efektif, nah itu, atau umur orang efektif, umur pekerja, itu menjadi pertimbangan. Itu bisa. Jadi ada 5. Nah, kita lihat misalnya contoh di sini ada pekerjaan prosedur analitis yang rasio, ya kan, rasionya. Jadi membuat rasio ini adalah salah satu dari kegiatan dalam melakukan prosedur analitis. Tapi kegiatan membuat prosedur analitis bukan semata-mata bikin rasio, bisa aja bikin yang lain. Perbandingan apa, bukan rasio-rasio keuangan, bisa yang lain, gitu. Bisa. Gitu. Ini contohnya rasio, kita misalnya cash rasio di sini. Cash rasionya Hillsberg itu 6%. Ya kan? Sementara industrinya 22%. Artinya apa? Lebih buruk kan? Kayak likuiditasnya Hillsberg dibandingkan industri. Industri sampai 20%, sebenarnya dia cuma 6%. Gitu. Nah, demikian juga hasil yang lain. Misalnya rasio, debt to equity ratio, ya kan? Nah, rasionya Hillsberg 1,7 gitu kan. Sementara industri 2,5 gitu. Ini tinggal 10 menit lagi, nanti kalau putus kita lanjutkan. Nanti sambil Anda mau pertanyaan silahkan. Nah, jadi debt equity-nya itu begitu juga. Jadi kalau ternyata debt equity itu apa? Debt equity itu ada perbandingan utang terhadap modal. Jadi kalau ini dia 1,7, artinya utangnya itu hampir 2 kali lebih banyak daripada modalnya. Tapi ternyata di industrinya udah banyak yang biasa ngutang gitu. Di industri ini ngutang biasa, bahkan 2 kali lipat gitu. Oh, berarti dia boleh nih, masih bagus, masih banyak spare buat dia untuk ngutang lagi gitu. Tapi nggak bisa. Tapi nggak sederhana itu. Dilihat di bawahnya times interest earn. Itu artinya apa? Artinya itu berapa banyak laba perusahaan yang bisa mengcover bunga utang. Gitu. Ini kan riba ya, bunganya itu berapa banyak bisa di-cover dari laba bersihnya. Nah, kalau Hillsberg cuma 3 kali. Kalau industri sampai 5 kali. Berarti Hillsberg labanya kurang gede. Gitu. Karena labanya itu cuma bisa mengcover bunga utang 3 kali bunga utang. Misalnya misalnya bunga utangnya 700 juta, ya kan? Labanya itu cuma 2,1 miliar, ya kan? Jadi cuma 3 kalinya gitu. Sementara kalau di industri yang lain bahkan bisa sampai 5 kalinya, ya kan, bisa sampai 15 miliar gitu kan. Nah, itu demikian cara melihatnya. Demikian. Itu dan seterusnya gitu. Dan juga dengan profit ratio, ya kan, return profit margin. Ini kan lihat ya, profit marginnya rendah, cuma 5%. Sementara industrinya 7%. Profit margin itu kan banyak laba dibandingkan ke
sales, ya kan? 5% dari sales. Sementara kalau industri atau teman-teman yang lain sampai 7%. Itu kira-kira diantaranya mengenai yang lain Anda bisa pelajari di buku ini juga ada. Ini dari buku juga. Nah, kita lalu masuk ke yang tahapan berikutnya, yaitu di bab 13, di mana ini adalah proses, apa namanya, sebelum bab 13 ini saya mau foto dulu. Oke, sambil ini. Ada yang mau tanya, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan sambil nanti sebentar lagi terputus ya. Ya, ini. Jadi di 13 ini kita masuk kepada pengujian atau tes. Di dalam bahasa Inggrisnya tes, istilah saya pengujian. Inilah teknik-teknik kita mengaudit. Dalam mengaudit itu ada yang diuji, ada yang dites. Nah, inilah teknik-teknik di sini. Di sini ada jenis-jenisnya dibahas, kemudian bagaimana memilihnya, dampaknya terhadap IT, kemudian ada campuran bukti. Campuran bukti ini ada mix evidence. Namanya campuran bukti, tapi sebenarnya adalah pilihan teknik-teknik audit atau jenis-jenis audit, pilihannya gitu. Yang sini mau 2 apa 3 atau apa berapa banyak, nanti tingkat-tingkatnya gitu. Kemudian merancang program audit, bagaimana membuat audit programnya untuk ini semua bidang audit. Kita lihat yang pertama tesnya tadi atau pengujian. Itu ada 5, ya kan? 5 ini yang satu itu hanya di awalnya saja, gitu, awal saja. Tidak selanjutnya nggak dipakai lagi. Di awal waktu initial, waktu pendahuluan tuh dilakukan prosedur menilai risiko, risk assessment. Itu aja satu. Setelah itu yang tes yang 4 lainnya ini menjadi sering dipakai dalam pelaksanaan kegiatan audit. Baik test of control, substantive test of transaction, analytical procedures, maupun test of detail balance, ya kan? Nah, ini biasa disingkat TOC, ini STOT, ini analisa prosedur, ini TDB. Nanti singkatan yang biasa dipakai di buku itu, jadi memudahkan Anda. Jadi bilang TOC itu adalah test of control, atau pengujian pengendalian, pengujian substantif, kemudian pengujian rinci. Gitu. Nah, ini prosedur analitis. Jadi selanjutnya kita lihat coba satu-satu, ya kan? Bagaimana yang dimaksud dengan pengujian-pengujian tadi itu? Pertama, pengujian prosedur penilaian risiko, namanya itu pengujian prosedur penilaian risiko. Nah, itu pengujian itu hanya di awal digunakan untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Yaitu risiko ini merupakan kombinasi dari risiko inherent dan risiko pengendalian yang melekat di laporan keuangan disajikan oleh klien. Ya kan, klien ada risiko inherentnya di situ, ada risiko pengendaliannya yang dibuat oleh si klien. Apakah pengendaliannya bagus atau enggak? Itu dinilai di situ. Nah, caranya gimana nih pengujiannya? Dengan mendapatkan bukti-bukti. Jadi pengujian ini dilakukan kan dengan mengumpulkan bukti. Bukti ada berapa? Ada 8 kan? Nah, dari 8 bukti itu dapat digunakan untuk menguji. Di sini itu pengujian ini bukti yang diperlukan hanya 4, yaitu dokumentasi, wawancara, observasi, dan performance. Performance nggak saya terjemahkan, mudah-mudahan nanti membantu Anda. Karena bisa diartikan menelusuri, bisa diartikan membandingkan, bisa jadi mirip-mirip gitu. Karena di performance itu kan ada memastikan bahwa angka-angka bahwa bukti-bukti telah dibukukan dalam sistem. Sistemnya jalan. Bukti telah dicatat dalam buku, buku dicatat dilaporkan. Saldonya benar. Itu di performance. Kemudian dokumentasi ini yang dilihat adalah internal control. IC itu internal control atau pengendalian intern. Singkatan yang lazim juga. Jadi pedomannya ada nggak? Nah, dilihat gitu kan. Kalau ada, kemudian bikin kuesioner, wawancara. Gitu. Nah, itulah kira-kira yang namanya prosedur penilaian risiko. Ini di awal aja biasanya. Setelah masuk ke audit pelaksanaannya itu tinggal yang lain, yang 4 tadi. Nah, ini yang kedua kita lihat pengujian pengendalian. Ini masuk ke awal, ini prosedur, ini pengujian pengendalian ini penting, ya kan di awal. Untuk apa? Untuk memastikan efektivitas kebijakan dan prosedur dari pengendalian. Jadi pengendalian itu dibuat, kebijakannya gimana, mau dia apain, tujuannya apa, kemudian prosedurnya bagaimana, itu pengendaliannya tuh bagaimana tuh pengendalian tadi. Jadi kalau dulu istilahnya SISDUR ya, SISDUR, sistem dan prosedur, karena prosedur itu adalah kumpulan dari sistem itu adalah kumpulan dari prosedur. Jadi prosedur jadi sistem. Nah sekarang tuh enggak, sekarang tuh tujuannya apa tuh, kebijakannya bagaimana, prosedurnya ini. Nah lalu jadi
Pengendalian itu yang dilihat apanya? Kebijakannya dan prosedurnya. Apapun yang dilihat kebijakannya dan prosedurnya. Makanya efektivitas pengendalian dilihat dari dua hal itu. Dilakukan oleh pengujian yang mana? Ada yang mau tanya tadi? Kemudian yang kedua buktinya. Mohon maaf Pak. Atas nama Muhammad Rizal belum di-accept. Iya Pak, mohon maaf. Atas nama Muhammad Rizal belum di-accept. Oh, sudah, saya ini memang biasa itu ada jeda. Saya selalu di sini ada kok kalau setiap ada yang Iya. Baik, terima kasih. Pak. Ya. Nah, jadi untuk pengujian pengendalian ini ada 4 dokumen yang diperlukan. Wawancara itu inquiry kan? Bukti auditnya ada 1. Kemudian ada bukti audit dokumentasi, ya kan? Bukan 4 dokumen, 4 bukti maksud saya, 4 bukti audit. Wawancara, dokumentasi, ada observasi. Itu di situ juga dalam pengendalian tuh bisa dilihat melalui observasi. Lalu yang berikutnya ada re-performance. Jadi dengan kita lihat tuh pengendaliannya, apakah bukti ini udah masuk dibukukan di laporan keuangan, nah, terus apa jalan apa enggak, apa angkanya berbeda, nah, itu re-performance namanya. Penelusuran istilahnya pada itu. Kemudian kita lihat berikutnya yang ketiga, yaitu pengujian substantif. Nah, ini atas transaksi. Jadi transaksi itu penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan, itu transaksi. Itu dilakukan pengujian substansi. Apa itu? Untuk menguji salah saji moneter yang berdampak pada kebenaran jumlah saldo laporan keuangan. Jadi kita pilih saldo apa itu diuji dengan substantif. Ini salah apa benar nih angkanya gitu kan. Makanya banyak hitung-hitungan. Makanya Anda lihat buktinya di antara dokumen wawancara performance ada yang penting nomor 4, rekalkulasi. Auditor harus menghitung. Bikin rumusan, dihitung angka ini persentase, semua berhitung. Berapa totalnya? Oh, jadi ada hitungan, ada rekalkulasi, ada bukti rekalkulasi. Nah, ini jadi nomor 3 itu. Yang nomor 4 yang prosedur analitis. Ya, ini untuk menguji kemungkinan salah satu jumlah saldo rekening dalam laporan keuangan yang membutuhkan pengujian substantif. Artinya apa? Artinya ini prosedur analisis jangan analisa secara komprehensif. Kira-kira nih, dilihat dari rasio ketahuan kayak saya cerita. Ini marginnya rendah nih, berarti di dalam ini, jangan-jangan penjualannya nggak benar nih, ada yang ini kita lihat pembeliannya kemahalan apa enggak, itu dilakukan pengujian substantif. Jadi ini awal untuk akhirnya diperlukan pengujian substantif. Bisa juga dengan ini dilakukan cukup, nggak perlu dilakukan substantifnya nggak perlu, ya cukup dia ini. Atau kalaupun substantif ada tapi sedikit, nggak banyak, karena sudah dilakukan prosedur analitis yang memadai. Dokumennya apa yang bukti apa yang diperlukan? Bukti audit yaitu wawancara sama prosedur analitis. Nah nih, udah jangan bingung kan? Prosedur analitis itu ada 2, ya kan? Nah di sini prosedur analitis adalah pekerjaan tadi menganalisa, melakukan pengujian, kegiatan pengujian, membanding-bandingkan